Kembali disergap pemirsa, mayat wanita berambut panjang ditemukan terbungkus kardus tergeletak di pinggir jalan di Cakung, Jakarta Timur. Jasad korban didapati tanpa busana dengan tangan dan kaki terikat. Warga di kawasan Cakung, Jakarta Timur gempar menemukan sesosok jasad terbungkus kardus dan karung tergeletak di pinggir Jalan Raya Bekasi, Cakung. Jasad pertama kali ditemukan petugas PPSU saat akan mengangkut sampah. Jasad terikat dan terbungkus kardus dilapisi karung dan spanduk. Datang mau dibuang, pas mau diangkat berat terus lembek. Nah. Jadi dia rada-rada curiga terus pengen tahu isinya apa gitu. Emang itu depannya udah lubang. Pas dikorek-korek kelihatan kayak daging itu berdarah. Gitu. Mayatnya perempuan atau laki-laki, Bang? Kalau setelah ada dari babinsa itu disobek sedikit, kardusnya kayak cewek, rambutnya panjang. Oh, oke. Polisi yang cepat datang langsung mengamankan lokasi dan melakukan olah TKP serta mengidentifikasi jenazah yang diketahui berjenis kelamin wanita. Dari pemeriksaan didapati sejumlah luka pada tubuh korban yang terikat di bagian kaki dan tangan serta tanpa busana dan tanpa identitas. Polisi menduga jasad ini korban pembunuhan yang dilakukan di tempat lain dan dibuang di lokasi. Polisi telah memeriksa 2 orang saksi. Diduga korban dari pembunuhan, ada beberapa luka yang kita lihat. Tapi nanti polisi lengkapnya akan kami sampaikan. Lukanya di mana aja, Pak? Sementara ini yang kami lihat ada di bagian kepala. Itu saja. Guna kepentingan otopsi, jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Polisi masih menyelidiki kasus penemuan mayat wanita terbungkus kardus di Cakung, Jakarta Timur. Hasil pemeriksaan sementara korban diduga sedang hamil. Jasad wanita terbungkus kardus diduga korban pembunuhan. Diotopsi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Hasil pemeriksaan sementara diduga korban tengah hamil dan meninggal beberapa jam sebelum ditemukan. Polisi memeriksa 2 orang saksi dan masih mengumpulkan sejumlah bukti, diantaranya rekaman kamera CCTV di sekitar lokasi penemuan jasad korban. Warga yang merasa kehilangan anggota keluarganya diimbau segera melapor ke polisi. Untuk dugaan awal, seperti yang dilihat dari jenazah, memang belum lama. Kemungkinan memang baru semalam atau baru beberapa jam setelah kematian. Karena jasadnya juga masih dalam keadaan belum kaku. Ada ciri-ciri khusus, Pak? Ciri-ciri khusus tidak ada, cuman dari yang kita lihat memang jenis kelamin wanita. Untuk luarnya kami masih menduga wanita tersebut atau korban tersebut dalam keadaan mengandung. Diduga perkiraan sekarang hamil berarti, Pak? Dugaan awal kita seperti itu, karena terlihat dari fisiknya yang perutnya memang agak besar. Ya. Pemirsa, polisi menggelar rekonstruksi pembunuhan wanita hamil yang dilakukan oleh suaminya di Kampar Riau. Mayat korban dikubur pelaku dalam septic tank di depan rumah. Pelaku tega menghabisi nyawa korban karena cemburu, menduga istrinya berselingkuh dengan pria lain. Rekonstruksi pembunuhan pada Siti Hamidah yang mayatnya ditemukan terkubur di depan rumah Jalan Garuda Sakti, Tapung, Kampar Riau dilakukan di kantor polisi. Rekonstruksi diawali dari pertengkaran Siti dan Alek masalah seorang pedagang yang diduga berselingkuh dengan korban. Siti mengakui pria yang dipanggil Pak D ke rumah sehingga membuat Alek emosi. Kalau Bunda ada kemarin itu pas saya pulang kampung bulan puasa itu dia bawa Bunda kemarin Pak D ke rumah, dia masuk ke kamar. Ke sana orang jualan di blok rumah saya itu. Oke. Terus apa jualan saya? Jualan saya. Kedai atau keliling? Keliling kedai. Alek kemudian menganiaya Siti di dapur dan dibawa ke kamar, sementara galian kubur di depan rumah dibuat oleh pembantunya. Pembantu hanya tahu diminta membuat galian karena septic tank bocor. Alek memperagakan 14 adegan pembunuhan hingga penguburan mayat. Dimulai dari awal terjadinya
pembunuhan tersebut. Kemudian bergeser ke kamarnya, kemudian sampai berakhir di septic. 2 bulan lalu, mayat Siti ditemukan keluarganya yang curiga dengan galian di depan rumah. Siti tewas dalam kondisi hamil setelah menikah siri dengan Alek. Sementara Alek usai membunuh membawa kabur barang berharga Siti dan disimpan di kampung halamannya. Alek ditangkap di Lamongan, Jawa Timur berupaya menghindari kejaran polisi. Alek terancam hukuman seumur hidup dijerat pasal berlapis, kekerasan dalam rumah tangga, dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Dari Kampar, Riau, Indra Yusrizal, iNews melaporkan. Pemirsa, tenaga medis yang menyuntikan vaksin COVID-19 kosong di Penjaringan, Jakarta Utara diamankan polisi. Pelaku mengaku lalai saat menjalankan tugas, tak sempat mengecek isi vaksin setelah menyuntik hampir 600 orang. Terungkapnya vaksin kosong ini setelah seorang warga merekam penyuntikan vaksin. Dalam video amatir yang direkam orang tua seorang murid di sebuah sekolah kawasan Penjaringan, Jakarta Utara ini, tabung injeksi vaksin COVID-19 terlihat kosong. Saat disuntikan, tabung injeksi bahkan tidak bergerak. Penyuntikan tabung kosong ini membuat orang tua murid resah. Ya, kekhawatiran pasti ada, nggak mungkin nggak ada. Ya kan kita kan juga pesan ke anak-anak supaya mereka waktu vaksin dilihat dulu. Ya karena hal-hal begini kan berbahaya. Iya. Kita udah vaksin, taunya vaksinnya kosong, ya membahayakan. Polisi yang melakukan penyelidikan setelah memastikan lokasi sekolah, memeriksa sejumlah saksi dan panitia penyelenggara, kemudian mengamankan tenaga medis yang melakukan penyuntikan. Hasil penyelidikan polisi, pelaku mengakui yang menyuntikkan pada murid sekolah dan terekam dalam video. Videokan oleh orang tuanya sendiri atau ibunya sendiri, kemudian setelah itu mengadu kepada penanggung jawab dari yayasan yang melaksanakan penyelenggara vaksinasi bersama pada saat itu. Kemudian dicek dan memang diakui itu tidak ada isinya, sehingga dilakukan vaksinasi kembali terhadap saudara BLP ini. Sementara EO tenaga medis yang menyuntikkan vaksin meminta maaf di kantor polisi atas kelalaiannya. EO mengakui saat bertugas menyuntik hampir 600 siswa. Saya mohon maaf terlebih pertama kepada keluarga dan orang tua anak B yang saya telah vaksin. Saya mohon maaf yang sebesar-besar. Saya tidak ada niat apapun. Saya murni hanya ingin membantu menjadi relawan untuk memberikan vaksin. Saya juga minta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia yang telah diresahkan oleh kejadian ini. Saya akan mengikuti segala proses yang akan saya jalani ke depannya. Saya mohon maaf. Hari itu saya vaksin 599 orang. Polisi masih akan mendalami pengakuan EO dan akan diproses secara hukum karena kelalaiannya. EO terancam hukuman 1 tahun penjara dijerat Undang-Undang Wabah Penyakit Menular dengan ancaman hukuman 1 tahun penjara. Dari Jakarta, Riki Iskandar, Aulian Syah, dan Adrian, iNews melaporkan. Takut diperiksa polisi atas kasus penipuan seorang pria penyintas COVID-19 di Pasuruan, Jawa Timur, nekat memalsukan surat keterangan hasil PCR. Pelaku mengubah tanggal terkena COVID-19. Pria 41 tahun warga desa Pukul ditangkap Satreskrim Polres Pasuruan karena memalsukan surat keterangan COVID-19 dari RSUD Grati, Kabupaten Pasuruan. Pelaku mengaku takut setelah mendapat surat panggilan dari Polres dalam kasus penipuan dan penggelapan. Pelaku lalu mengganti hasil PCR dengan mengganti tanggal pemeriksaan dengan hasil positif COVID-19. Padahal pelaku telah sembuh 24 Juni lalu. Pelaku terancam hukuman 7 tahun penjara. Tanggal 24 Juni dari proses hukum
maka tersangka ini berinisiatif untuk membuat surat keterangan hasil swab PCR yang palsu yang menyatakan tersangka masih positif. Karena untuk panggilan dari polisi untuk menghindar. Padahal memang tidak pernah kena COVID. Pernah. Terus setelah itu Dapat surat sembuh. Saya ganti tanggal dan bukan lagi. Pemirsa, warga menangkap dan menghakimi satu dari dua pelaku pencurian motor yang kepergok dan berupaya kabur saat beraksi. Saat ditangkap, pelaku masih berupaya melawan dan membantah. Penangkapan satu dari dua pelaku pencurian motor di kawasan Jalan Urip Sumoharjo, Bandar Lampung terekam video amatir warga. Pelaku berupaya melawan dan membantah melakukan aksi pencurian di tengah kepungan massa. Namun pelaku tak bisa mengelak setelah warga menemukan kunci letter T dari sakup celana pelaku dan mengamankan motor korban yang akan dibawa kabur. Saksi menyebut aksi pencurian motor ini dialami seorang warga di Jalan Urip Sumoharjo, Bandar Lampung. Korban yang mengetahui aksi pencurian langsung mengejar pelaku bersama rekannya, namun satu rekan pelaku lolos dari kepungan massa. Awalnya ada orang ngejar masuk ke sini, masih tersangka ini bawa motor si korban lari ke sini, ada dua orang ngejar masuk ke dalam sini. Nah, begitu sampai di ujung, si tersangka ini muter balik, mau bawa motor, di situ ada kami ngelihat di sini dihalangi pakai gerobak, jatuh. Ya katanya kabarnya dua orang bang. Ya satu lari ke sana ke arah flyover. Polisi yang tiba di lokasi langsung mengamankan pelaku ke Mapolsek Sukarame, Bandar Lampung. Polisi masih mengembangkan kasus ini untuk memburu rekan pelaku. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi melaporkan. Polisi meringkus pelaku pencurian motor yang terparkir di masjid. Pelaku terpaksa ditembak lantaran berupaya kabur setelah berpura-pura akan ke kamar mandi. Aksi pencurian motor terparkir di halaman Masjid Al-Hikmah di Desa Saisuka Deras, Batubara, Sumatera Utara terpantau jelas di kamera CCTV. Dua orang pelaku berbagi tugas dengan cepat menggasak motor dan sempat diketahui korban. Tak butuh waktu lama, polisi yang telah mengidentifikasi pelaku Alwanur alias Iwan diringkus di rumahnya. Namun saat akan dibawa, pelaku yang pura-pura akan ke kamar mandi justru berupaya kabur dan terpaksa dilumpuhkan petugas. Dari pemeriksaan, pelaku mengaku telah 4 kali beraksi dengan cara yang sama mengincar motor terparkir di masjid. Dari tangan pelaku, polisi menemukan motor hasil curian yang telah dipreteli menjadi beberapa bagian. Udah sempat dikejar belum, Bang? Udah dikejar juga. Kejar lagi. Tahu nggak ada lihat CCTV 2 orang, tapi yang bakal itu cuma 1 orang. 2-3 kali letupan, masyarakat semua membantu, akhirnya ketangkaplah itu pelakunya. Oh, pelakunya orang mana nih, Pak? Pelakunya dia dapat orang Dusun Ladang Baru, perempuannya. Laki-lakinya itu ada yang bilang orang Pulang Tanjung. Polisi masih memburu 2 rekan pelaku yang kini telah diketahui identitasnya. Warga diimbau untuk selalu menggunakan kunci ganda saat memarkirkan kendaraan dimanapun berada. Dari Batubara, Sumatera Utara, Valdi Pelka melaporkan. Pemirsa, 2 orang mahasiswi di Bengkulu menjadi dalang tindak penipuan dengan modus investasi bodong. Tak tanggung-tanggung 135 orang menjadi korban dengan kerugian mencapai 800 juta rupiah. 2 mahasiswi ini diamankan Polres Rejang Lebong karena menipu ratusan orang dengan investasi bodong. Modus pelaku menjanjikan korban bonus 35% dalam tempo 10 hari dari nilai investasi. Kedua pelaku berbagi peran, 1 pelaku merupakan otak dari aksi penipuan ini, sementara 1 pelaku lain bertugas mencari nasabah dari berbagai kalangan. Total uang yang diraup kedua pelaku mencapai 850 juta rupiah telah habis digunakan pelaku untuk memenuhi gaya hidupnya. Kedua pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara.
Terlilit utang 15 juta rupiah untuk berobat anaknya, seorang nenek di Bogor menjadikan cucunya sebagai jaminan. Wanita pemberi utang ditetapkan sebagai tersangka. Informasinya usai jeda berikut, tetap di Sergap.